Kamu merasa ada yang aneh, tiba-tiba teman-temannya tahu tentangmu, padahal kamu belum pernah cerita banyak. Fotomu nyasar ke grup mereka, dan kamu bertanya-tanya, kenapa? Untuk apa? Siapa sebenarnya aku di matanya? Tarot ini akan mengungkap niat tersembunyi, rasa yang belum terucap, dan strategi diam-diam yang dia simpan sendiri. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, dia kirim fotomu ke grup teman dekatnya. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kartu pertama yang muncul adalah King of Cups. Ini adalah kartu tentang seseorang yang emosinya dalam, kuat tapi tidak mudah dibaca. Dia punya perasaan yang besar, namun lebih memilih menyimpannya rapat-rapat. Bukan karena dia tidak ingin terbuka, tapi karena dia tipe orang yang tidak ingin gegabah. Dia lebih suka memahami perasaannya sendiri secara perlahan sebelum mengekspresikannya secara penuh. Jadi ketika dia memutuskan untuk mengirimkan fotomu ke teman-temannya, kemungkinan besar itu bukan tindakan spontan. Dia sudah pikirkan itu sebelumnya. Bisa dibilang, itu adalah langkah awal dari dirinya yang sedang mencoba memperkenalkan kamu secara perlahan. Bukan ke kamu, tapi ke dunia sekitarnya. Dia sedang mengukur, kira-kira bagaimana tanggapan lingkungan sosialnya tentang kamu. Reaksi teman-temannya jadi semacam cermin, untuk membantu dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa perasaan yang dia simpan itu valid dan layak untuk dilanjutkan. Lalu muncul kartu Seven of Cups. Ini kartu yang mewakili kebingungan, ilusi, dan pilihan yang banyak. Di balik perasaannya, dia sebenarnya masih gamang. Bukan hanya tentang kamu, tapi juga tentang hidupnya, pilihannya, masa depannya. Bisa jadi, saat ini dia sedang mempertimbangkan banyak hal dalam waktu yang bersamaan. Kamu mungkin bukan satu-satunya hal yang sedang dia pikirkan. Dan kiriman foto itu bisa menjadi cara dia membayangkan skenario jika kamu benar-benar masuk ke dalam kehidupannya. Apakah kamu bisa nyambung dengan teman-temannya? Apakah mereka akan menerima kamu? Apakah kamu akan cocok berada di dunia yang dia huni sehari-hari? Semua itu belum dia jawab sepenuhnya. Dia masih membayangkan, masih menimbang-nimbang. Yang menarik, kartu selanjutnya adalah Ace of Swords. Ini adalah kartu kejelasan, kebenaran, dan komunikasi yang tajam. Artinya, akan datang suatu momen di mana semua hal yang selama ini ditutupi akan terbuka. Entah dia yang akhirnya jujur dan bicara langsung, atau kamu yang secara tidak sengaja mengetahui maksud sebenarnya dari tindakannya itu. Mungkin kamu akan menemukan percakapan di grup itu, atau mungkin salah satu temannya akan secara tidak sadar membocorkan sesuatu. Tapi satu hal yang pasti, sesuatu akan muncul ke permukaan dan membuat kamu jauh lebih mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Tapi sebelum saat itu datang, kamu perlu menyiapkan diri, karena bisa jadi kenyataan itu tidak sepenuhnya sesuai harapan kamu. Bisa melegakan, tapi juga bisa membingungkan. Kemudian muncul King of Wands. Ini kartu tentang seseorang yang punya ambisi, karisma, dan sangat memperhatikan citra. Dia tipe orang yang senang mengambil peran pemimpin dalam kelompok. Dia ingin terlihat kuat, berpengaruh, dan punya kendali. Jika dia menunjukkan fotomu ke teman-temannya, bisa jadi itu adalah bentuk pembuktian bahwa dia mampu mendekati seseorang seperti kamu. Ada kemungkinan dia memang tertarik secara tulus, tapi tetap ada sisi ego yang bermain. Dia bangga bisa dekat dengan kamu, tapi juga ingin membuat orang lain tahu bahwa dia punya sesuatu yang mungkin tidak semua orang bisa punya. Bisa jadi, dia sedang menunjukkan pencapaiannya secara halus, dan kamu, sadar atau tidak, sedang dijadikan bagian dari citra yang dia bangun. Kartu Nine of Pentacles menunjukkan bahwa kamu sebenarnya memiliki nilai tinggi di matanya. Dia melihat kamu sebagai sosok yang independen, menarik, punya kelas, dan tidak butuh validasi dari siapapun. Kamu punya energi yang bikin dia kagum, tapi juga merasa sedikit terintimidasi. Dia mungkin merasa bahwa kamu terlalu mahal untuk dia. Bukan soal uang atau materi,
tapi lebih ke soal kualitas diri. Karena itu, ada rasa ragu dalam dirinya. Apakah dia cukup pantas untuk kamu? Dan itu yang membuat dia memilih cara tak langsung untuk melihat bagaimana lingkungan sosialnya akan merespons keberadaan kamu. Dia sedang menilai, tapi bukan kamu yang sedang dia ragukan, melainkan dirinya sendiri. Yang terakhir adalah Seven of Swords. Ini kartu tentang tindakan diam-diam, strategi tersembunyi, dan kadang juga tentang penipuan kecil yang tidak disadari. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak dia sampaikan secara jujur. Dia punya sisi yang tidak sepenuhnya terbuka. Mungkin dia belum siap mengaku bahwa kamu berarti buat dia. Atau bisa juga dia belum sepenuhnya selesai dengan masa lalunya. Bahkan bisa jadi, dia sedang menjaga dua kehidupan yang belum sepenuhnya bertemu. Dunia tempat kamu berada, dan dunia yang selama ini dia jalani. Dari keseluruhan kartu ini, satu benang merah yang muncul adalah bahwa dia sedang berada di tengah-tengah antara rasa ingin membawamu masuk dan rasa takut kehilangan kendali. Dia tertarik, mungkin bahkan jatuh hati, tapi dia belum sepenuhnya yakin pada dirinya sendiri. Dia sedang berusaha mengenalkan kamu ke dunianya, tapi tidak secara langsung. Dia menggunakan cara yang lebih aman, mengirim fotomu diam-diam ke grup teman dekatnya, untuk melihat bagaimana reaksi orang-orang yang penting baginya. Jadi kalau kamu merasa bingung, itu wajar. Kamu berada di posisi yang membingungkan, karena kamu sedang dibaca, diukur, dan diamati. Tapi bukan berarti kamu harus diam saja. Kamu juga berhak tahu, kamu juga berhak menilai, dan kamu juga punya kuasa untuk memutuskan apakah kamu ingin ikut dalam permainan ini atau justru ingin keluar sebelum semuanya jadi lebih rumit. Setelah semua yang terjadi, setelah kamu tahu bahwa fotomu pernah dikirim ke grup teman-temannya tanpa sepengetahuanmu, dan setelah kamu mulai menyadari ada banyak hal yang dia belum benar-benar ungkapkan, muncul pertanyaan-pertanyaan yang jauh lebih dalam. Kamu mulai bertanya dalam hati, sebenarnya apa yang dia cari dari hubungan ini? Apakah dia melihat kamu sebagai seseorang yang benar-benar ingin dia perjuangkan? Atau kamu hanya sekadar menjadi pengisi ruang kosong dalam hidupnya? Sekadar pelarian, hiburan, atau sekadar penasaran yang mungkin akan pudar seiring waktu? Pertanyaan itu penting, bahkan sangat penting. Karena kamu berhak tahu apa niat seseorang terhadapmu, terlebih lagi ketika kamu sudah mulai melibatkan hati. Kamu tidak salah kalau berharap ada kejelasan. Kamu tidak salah kalau merasa perlu tahu apakah kamu hanya sedang digandeng sementara, atau benar-benar diajak berjalan bersama menuju sesuatu yang lebih serius. Melihat dari energi dan kartu-kartu yang muncul sebelumnya, terutama King of Cups dan Seven of Cups, ada sinyal kuat bahwa dia memang punya rasa. Tapi rasa itu tidak serta-merta berarti keseriusan yang utuh. Perasaan bisa tumbuh, bisa besar, tapi tetap belum tentu diarahkan pada tujuan yang jelas. Ada kemungkinan besar bahwa dia memang sedang menyukai kamu, mengagumi kamu, bahkan merasa nyaman berada dekat dengan kamu. Tapi rasa nyaman itu, kalau tidak dikawal dengan niat yang jelas, bisa jadi jebakan bagi dua orang. Kamu bisa terjebak dalam lingkaran harapan yang tidak pernah disampaikan, dan dia bisa terlena dalam zona aman, tanpa pernah merasa perlu memberi kepastian. Jadi, apa yang sebenarnya dia inginkan? Untuk saat ini, sepertinya dia ingin mendekat, tapi tidak ingin terlalu terikat. Dia ingin kamu ada, tapi belum tentu siap bertanggung jawab atas kehadiranmu. Dia menikmati komunikasi yang kalian punya, menikmati perhatian yang kamu berikan. Dan mungkin dia juga sedang mencari tahu apa rasanya memiliki seseorang seperti kamu dalam hidupnya. Tapi belum tentu dia benar-benar tahu mau dibawa kemana semua ini. Dan itulah yang membuat kamu perlu waspada. Bukan curiga, tapi berhati-hati. Ada satu hal yang juga perlu kamu pertimbangkan. Apakah dia punya niat serius, atau dia hanya penasaran sesaat? Karena kadang, seseorang bisa menunjukkan rasa suka yang kuat di awal, mengajak bicara tiap hari, memberi perhatian kecil, bahkan membuatmu merasa spesial, tapi itu semua hanya berlangsung sementara. Penasaran memang bisa terlihat seperti cinta, tapi cepat atau lambat, keduanya akan menunjukkan perbedaannya. Cinta bertahan bahkan ketika keadaan sulit. Penasaran akan pergi ketika semua sudah didapat
atau ketika sensasinya mulai memudar. Dari gestur dia yang suka mengamati tapi tidak selalu bicara jujur, dari cara dia menunjukkan tapi tidak mengakui, dan dari caranya menyembunyikan sebagian hal, tapi tetap ingin kamu ada, terlihat bahwa dia belum benar-benar selesai dengan dirinya sendiri. Dia masih mencari arah. Mungkin dia masih belajar memahami perasaannya. Atau mungkin dia sedang menguji batas antara rasa suka dan tanggung jawab emosional. Semua itu butuh waktu untuk dijawab. Tapi kamu juga perlu bertanya, berapa lama kamu bersedia menunggu seseorang yang belum selesai dengan hatinya sendiri? Lalu, soal orang ketiga. Munculnya kartu Seven of Swords dan Seven of Cups sebelumnya menyeratkan bahwa dia menyimpan sesuatu. Tidak selalu berarti ada orang ketiga secara fisik. Seperti mantan atau gebetan lain yang masih dia jaga komunikasinya, tapi bisa berarti bahwa dia masih membuka beberapa kemungkinan lain. Ada peluang bahwa dia belum benar-benar menutup pintu lain di hidupnya. Bisa jadi dia masih dekat dengan seseorang dari masa lalu. Bisa jadi dia masih menyimpan hubungan yang belum selesai. Atau mungkin dia masih merasa bahwa dia belum benar-benar harus memilih. Itu bukan berarti dia jahat atau ingin menyakiti kamu secara sengaja. Tapi ada sisi dalam dirinya yang belum siap melepaskan opsi, dan itu membuat dia cenderung berjalan setengah hati dengan siapapun yang datang, termasuk kamu. Dia bisa saja jujur dengan orang-orang di sekitarnya, tapi tidak sepenuhnya jujur pada kamu, karena dia tahu bahwa jika kamu tahu semuanya, kamu mungkin akan mundur. Sekarang kamu punya dua pilihan. Kamu bisa tetap berada di sini, mendampingi dia sampai dia tahu apa yang dia mau, tapi kamu juga bisa memilih untuk menarik sedikit jarak dan memberi ruang untuk melihat apakah dia akan datang kembali dengan niat yang lebih jelas. Karena orang yang memang ingin serius tidak akan membiarkan kamu terus berada dalam keraguan. Hubungan yang sehat dibangun dari dua orang yang saling tahu apa yang mereka mau. Kalau hanya satu pihak yang serius dan satu pihak masih mencari-cari rasa, maka hubungan itu akan selalu terasa berat sebelah. Kamu bisa mencintai seseorang sepenuhnya, tapi kalau dia belum siap menerima cinta itu, kamu akan merasa lelah sendiri. Jadi sekarang, saat kamu sudah tahu semua ini, mungkin yang perlu kamu lakukan bukan hanya menunggu dia berubah atau memberi sinyal yang lebih jelas, tapi mulai bertanya pada diri sendiri. Apa yang sebenarnya kamu butuhkan? Apakah kamu ingin dicintai diam-diam? Atau kamu butuh seseorang yang berani menyebut namamu saat bicara soal masa depan? Apakah kamu rela menjadi rahasia yang disembunyikan dengan dalih belum waktunya? Atau kamu lebih ingin menjadi seseorang yang dipilih dengan sadar dan dibawa masuk ke dunia nyatanya? Kamu tidak egois kalau kamu butuh kejelasan. Kamu tidak salah kalau kamu tidak ingin jadi bagian dari keraguan seseorang. Karena cinta yang tumbuh sehat bukan hanya soal rasa suka, tapi soal keberanian untuk memilih dan memperjuangkan satu orang, tanpa menyisakan ruang untuk mungkin-mungkin yang lain. Dan kalau kamu merasa bahwa jawabannya belum muncul, tidak apa-apa untuk mengambil waktu. Kadang, menjauh sejenak justru membuat seseorang sadar akan nilai kamu. Dan jika dia memang punya niat baik, dia akan datang. Tapi jika dia pergi dan tidak kembali, mungkin dia memang tidak pernah berniat tinggal sejak awal. Kalau kamu diamkan dia selama seminggu, nggak chat duluan, nggak nanya kabar, nggak kasih reaksi apa-apa, akan ada perubahan yang bisa kamu rasakan. Mungkin nggak langsung drastis di hari pertama atau kedua, tapi pelan-pelan, energi hubungan kalian akan berubah. Dan dari situ, kamu bisa lihat lebih jelas siapa dia sebenarnya, dan bagaimana dia menanggapi ketiadaanmu. Awalnya, dia mungkin nggak langsung sadar. Apalagi kalau selama ini dia terbiasa kamu yang duluan nyapa, kamu yang lebih perhatian, kamu yang jaga ritme komunikasi. Hari pertama, dia bisa aja mikir, mungkin kamu lagi sibuk, atau nanti juga balik lagi. Tapi saat hari-hari berikutnya berjalan dan kamu tetap nggak muncul, disitulah biasanya muncul kegelisahan. Terutama kalau dia memang punya rasa, walaupun dia belum berani tunjukkan secara penuh. Kalau dia benar-benar punya ketertarikan dan menghargai kamu, dia akan mulai merasa kehilangan. Bukan cuma karena kamu nggak hadir di notifikasi, tapi karena energi kamu yang biasanya menenangkan itu tiba-tiba hilang.
Dia akan mulai bertanya-tanya dalam hati, "Kenapa kamu tiba-tiba diam?" Dia mungkin nggak langsung bertindak, tapi akan mulai mengamati. Beberapa orang tipe seperti ini memilih menahan dulu egonya, menunggu kamu yang muncul duluan. Tapi jika dia cukup dewasa secara emosional, dia akan mulai mencari cara untuk menghubungi kamu. Tapi kalau dia memang dari awal nggak niat serius, atau cuma menggantungkan kamu sebagai salah satu opsi, dia akan mengambil diamnya kamu sebagai celah untuk menjauh. Dia bisa saja menganggap diam kamu sebagai pertanda kamu juga kehilangan minat, dan dia tidak akan mengejarmu. Bukan karena dia kuat, tapi karena dia memang nggak terlalu peduli untuk bertahan. Dan kalau itu yang terjadi, justru itu adalah petunjuk paling jelas bahwa selama ini kamu yang berusaha lebih keras. Kamu yang jaga ritme, kamu yang bikin koneksi tetap hidup, sementara dia hanya ikut alur. Mendiamkan dia selama seminggu bukan cuma soal memberi jeda, tapi juga memberi ruang buat kamu melihat siapa dia saat kamu nggak lagi hadir untuknya. Karena kadang, di saat kamu menarik diri, di situ akan kelihatan siapa yang benar-benar mau mendekat karena peduli, dan siapa yang selama ini hanya tinggal karena kamu yang terus bertahan. Di sisi lain, ini juga tentang kamu sendiri. Selama seminggu kamu nggak menghubungi dia, kamu akan lebih bisa mendengar suara hati kamu sendiri. Kadang saat kita terlalu sibuk memikirkan orang lain, kita lupa ngecek isi hati sendiri. Tapi begitu kamu diam, berhenti cari dia, dan mulai tarik energi kamu kembali, kamu akan mulai sadar. Kamu sebenarnya butuh apa sih? Kamu nyaman karena benar-benar suka, atau kamu hanya terbiasa merasa dibutuhkan oleh dia? Dalam diam itu, kamu juga sedang membangun kembali harga dirimu. Kamu memberi sinyal pada alam semesta bahwa kamu tahu nilaimu. Bahwa kamu nggak perlu ngejar-ngejar seseorang yang belum tentu benar-benar menginginkanmu. Bahwa kamu bisa tenang tanpa harus selalu mencari pembuktian lewat respons orang lain. Dan kalau dia akhirnya muncul, nanya kenapa kamu diam, atau setidaknya menunjukkan bahwa dia sadar akan absennya kamu, itu sinyal bahwa kamu memang punya tempat di pikirannya. Tapi kalau dia tetap diam, bahkan seolah nggak sadar kamu menjauh, kamu juga dapat jawabannya. Kamu tidak kehilangan seseorang yang benar-benar hadir. Jadi apa yang akan terjadi kalau kamu diamkan dia selama seminggu? Jawabannya bukan cuma soal dia bakal chat kamu balik atau enggak, tapi soal bagaimana kamu bisa melihat kualitas hubungan ini tanpa harus sibuk terus memberi. Kamu akan tahu apakah kamu sedang menjalani hubungan dua arah atau kamu hanya sedang berjuang sendiri. Dan itu akan jadi titik terang yang mungkin belum sempat kamu lihat selama ini. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.